Kamu lagi lari dari sesuatu hal yang seharusnya kamu kerjakan kan? Ngaku aja ya. Dan sekarang, kamu memilih menonton video ini supaya kelihatan lebih produktif. Padahal sebenarnya kamu sedang menunda suatu pekerjaan. Dan kamu sadar kalau menunda suatu pekerjaan itu salah. Kamu sadar karena menunda hidup kamu jadi berantakan. Kamu harus pahami ini agar tidak lagi terjadi penundaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Suyati. Selamat datang di ruang tenang di channel ini, tempat kita belajar memahami diri dan bertumbuh dengan cara terbaik. Oke, mari kita bahas bersama. Sebenarnya, apa yang terjadi pada diri seseorang ketika dia sedang melakukan penundaan? Sebagai orang yang pernah berada di posisi suka menunda-nunda, aku bisa menyimpulkan kalau orang yang suka menunda ini terbagi ke dalam beberapa tipe. Dari beberapa tipe tersebut, kamu termasuk tipe yang mana ketika memilih untuk menunda sesuatu? Mari kita bahas bersama. Yang pertama adalah tipe orang yang menunda sesuatu karena isi kepalanya terlalu berisik. Dalam hidup, akan selalu ada satu kesempatan di mana kamu ingin melakukan banyak hal sekaligus. Contohnya saja, kamu ingin pekerjaan yang bagus, melakukan olahraga, mengembangkan bisnis, membuat konten, ingin aktif di masyarakat, ingin ada waktu untuk keluarga, ingin punya banyak teman, dan sesederhana ingin punya banyak waktu untuk diri sendiri. Kamu ingin semuanya terjadi bersamaan, dan semuanya kamu inginkan dalam wujud yang sempurna. Nah, kenapa kamu jadi menginginkan banyak hal dalam satu waktu? Bisa jadi karena kamu melihat orang-orang di sekitarmu, terutama di media sosial. Terlihat mereka semuanya sudah memiliki semuanya sekaligus, seolah hidup mereka itu rapi, terkendali, dan sempurna. Nah, tapi aku ingin mengatakan sesuatu hal, bahwa tidak ada orang yang benar-benar memiliki semuanya dalam waktu yang bersamaan. Orang-orang yang terlihat sempurna di media sosial juga tidak seperti itu selamanya di dunia nyata. Dan jujur saja, tampil rapi di media sosial itu bisa jadi terkadang adalah bagian dari tuntutan pekerjaan mereka. Nah, ketika kamu fokus meningkatkan satu atau dua hal dalam hidup, pasti akan ada hal lain yang dikorbankan. Dan itu normal-normal saja. Masalahnya adalah muncul ketika kamu punya terlalu banyak keinginan, tapi tidak punya rencana yang jelas. Akhirnya, yang terjadi adalah kamu lumpuh sendiri sebelum bergerak. Planner kamu penuh, tapi kamu bingung harus mulai dari mana, karena semuanya terasa sangat penting. Daripada bertanya mana yang paling urgen, coba kamu tanyakan mana yang dampaknya paling besar dalam hidupmu. Dengan berpikir soal dampak, keputusan bisa jadi lebih jelas dan kamu bisa bergerak dengan semangat ke arah yang lebih tepat. Dan satu hal yang perlu kamu terima adalah kamu tidak bisa menjalankan semuanya di waktu yang sama. Kamu bukanlah robot. Planning yang kamu buat bukan untuk membatasi langkahmu, tapi justru membantumu mengurai semua keriuhan yang ada di dalam kepala. Setelah semuanya terurai, maka kebisingan di dalam kepala itu tidak akan membuatmu stres, tidak akan membuatmu melakukan penundaan. Nah, kalau kamu punya struktur, kamu tahu kapan waktunya mengerjakan sesuatu, kapan harus membereskan rumah, mengurus keluarga, kapan harus bekerja, dan kapan waktunya untuk ibadah dan diri sendiri. Tanpa struktur yang jelas yang kamu tulis, otak kamu akan terus merasa kewalahan. Bagaimana caranya? Mulailah menuliskan isi pikiran kamu sebagai langkah awal untuk mencoba tidak lagi menunda sesuatu. Kita masuk ke tipe yang kedua. Tipe yang kedua ini adalah orang yang menunda karena merasa harus sempurna. Di titik ini aku ingin jujur pada diriku sendiri. Aku termasuk orang yang lama sekali tidak tampil di depan media. Artinya apa? Aku bukanlah orang yang terlalu aktif di media sosial. Bukan karena tidak punya cerita, tapi karena terlalu sering menyimpannya sendiri. Aku terbiasa menjadi penonton, mengamati hidup orang lain.
dari kejauhan sambil menunda keberanianku untuk menjadi seperti mereka. Nah, ada masa di mana aku berpikir, mungkin memang tugasku hanya di belakang layar. Mungkin aku tidak cocok bicara di depan kamera, tidak cukup percaya diri, tidak cukup berani. Dan akhirnya aku diam bertahun-tahun lamanya, hanya untuk menunggu sempurna. Padahal sebenarnya dalam diamku itu ada banyak sekali niat baik yang ingin aku keluarkan. Sampai suatu hari, akhirnya aku menyadari bahwasannya menunda sesuatu yang baik itu bukan hanya soal malas atau takut gagal. Bisa jadi, terkadang menunda itu adalah bentuk lain dari tidak percaya bahwa apa yang kita punya itu adalah cukup berarti. Dan satu hal penting yang aku pelajari dari pengalaman ini adalah kesempurnaan itu hasil, bukan syarat awal. Aku ulangi, sempurna itu adalah bagian dari hasil, bukan syarat awal yang harus kamu penuhi. Dan aku memulai channel ini dengan banyak pertimbangan. Bukan karena aku sudah siap, tapi karena aku lelah terus menunggu versi diriku yang sempurna. Dan aku memilih untuk memulai dengan versi seadanya terlebih dahulu. Versi jujur, versi yang masih harus terus belajar. Hingga nanti akhirnya aku menjadi yang terbaik bagi diriku sendiri. Jadi berhentilah menunda karena takut hasilnya tidak sempurna. Memang tidak akan sempurna. 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali hasilnya akan tetap jelek dan itu wajar. Tidak ada orang yang langsung jago dari percobaan pertama. Sekali lagi, tidak ada. Semuanya bermula dari belajar. Dan yang harus kamu pahami adalah berhentilah takut terlihat jelek. Kalau versi jelek kamu tidak pernah keluar, maka versi terbaikmu juga tidak akan pernah punya kesempatan muncul menjadi inspirasi banyak orang. Yang ketiga adalah tipe orang yang menunda karena merasa tugasnya terlalu berat. Kalau dipikirkan saja, tugas apapun memang terasa berat. Mengurus rumah, keluarga, mengurus diri sendiri pun, apalagi mengurus pekerjaan di tempat kerja, mengerjakan proyek panjang, bahkan sesederhana cucian baju dan piring yang sudah terlanjur menumpuk pun semuanya terlihat menakutkan kalau cuma berada di kepala tanpa action sama sekali. Aku sendiri dari dulu menunda konten di YouTube ini selama bertahun-tahun karena aku merasa YouTube itu terlalu sulit, videonya terlalu panjang, editingnya lama, ribet. Ternyata setelah aku mulai, hal ini ternyata sangat sederhana. Bicara 10 menit, lalu mengeditnya dengan aplikasi yang sudah sangat canggih gitu ya. Masalahnya, ketika kita memberi label sulit pada suatu tugas, tugas itu akan terasa semakin sulit. Sekarang aku mencoba membingkai semua hal sebagai sesuatu yang sederhana. Dan seringkali setelah dikerjakan, aku justru kesal pada diri sendiri karena ternyata tidak selama yang sulit itu, yang sulit dibayangkan itu benar-benar sulit. Ternyata itu hanya ada dalam bayangan dan pikiran aku sendiri. Kalau kamu merasa punya cerita, pemikiran, atau kebaikan yang selama ini kamu pilih untuk menundanya karena takut, aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Kita sama-sama belajar. Setelah aku menguraikan tentang kenapa seseorang itu menunda sesuatu kebaikan, sesuatu hal baik, aku berharap kamu juga menemukan solusi untuk tidak lagi menunda sesuatu yang baik itu. Kebanyakan orang yang terpaksa menunda sebenarnya adalah kombinasi dari ketiga tipe ini. Tapi ketika kita menyederhanakannya, semuanya terasa tidak lagi menakutkan dan lebih mudah untuk ditangani. Sebelum aku menutup video ini, aku juga ingin mengingatkan diriku sendiri. Dan mungkin juga kamu yang sedang menyaksikannya dengan hati yang sedang lelah. Pegangan hidup seorang muslim itu jelas ada dalam Al-Quran. Bahkan sesederhana membuat konten YouTube pun, kita nggak boleh jauh-jauh dari pegangan hidup kita. Allah pernah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat ke-7 dan 8. Aku yakin kamu sangat menghafalnya. Yang artinya, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan,
tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ayat ini sebenarnya sangat sederhana, tapi sangat menenangkan. Ia tidak meminta kita untuk sempurna melakukan sesuatu, tapi ia hanya mengingatkan agar kita bergerak lalu berserah, dan ini tentu lebih baik daripada menunda sesuatu. Terima kasih sudah membersamai video ini sampai akhir. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.